Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya kembali Nurul Hidayati Agustin selaku pewara dari kegiatan Ngobar yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi di SMA Negeri 2 Sumeneb. Sahabat literasi, pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Edwin Suryadi MPD. Beliau orang yang luar biasa. Di SMA Negeri 2 Sumeneb, beliau adalah guru bahasa Inggris ya Pak ya? Betul itu. Beliau juga guru penggerak angkatan 7 dan pada saat ini beliau sedang berproses dalam pembatik. Di mana beliau sudah memasuki level 4 yang mampu menjadi orang-orang pilihan. Jadi dari 20.000 orang di Jawa Timur, beliau mohon maaf, itu terpilih sebagai 37 peserta yang sedang proses dalam pembatik ini. Nah, Bapak Edwin, sebelum kita memulai untuk mengulas buku yang akan Pak Edwin bawakan, bisa ceritakan sedikit nih tentang pembatik. Mungkin sahabat literasi yang berada di sana itu bertanya-tanya apa itu pembatik. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Sahabat literasi, jadi Bapak ini mengikuti kegiatan pembatik ini adalah rangkaian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk para guru yang ada di seluruh Indonesia dan pesertanya sangat besar sekali, ratusan ribu, dan alhamdulillah Bapak sampai saat ini sudah masuk ke level 4. Apa itu pembatik? Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK, jadi para guru dieksplor kemampuannya untuk melakukan atau membuat praktik baik di kelas dan mampu mengimplementasikan aplikasi atau multimedia pembelajaran yang mereka buat. Dan alhamdulillah Bapak terpilih menjadi 37 besar di Jawa Timur. Dari 20.000 orang, begitu sahabat literasi ya Pak ya? Betul Ibu, alhamdulillah. Luar biasa. Nah sekarang nih, sebelum pasti ketika beliau berada di proses ini, pasti ada buku yang dibaca atau yang sebagai fondasi sehingga Bapak bisa mengimplementasikan ilmunya dari buku tersebut ya Pak ya. Bisa ceritakan Pak, buku apa itu? Baik, terima kasih. Jadi untuk sahabat literasi perlu ketahui adalah memang ada banyak referensi yang perlu Bapak baca, bukan hanya satu, dan yang satu ini yang paling menarik perhatian Bapak. Buku yang Bapak baca adalah membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan software Articulate Storyline. Dan buku ini karangan dari Bapak Muhammad Nasrun Fatoni. Bukunya sangat menginspirasi sekali buat rekan-rekan guru sehingga Bapak angkat dalam podcast kali ini. Oh, oke. Apa yang bikin Pak Edwin menjadi apa? Paling utama lah ya, yang paling menarik gitu ya untuk saat ini. Oke. Jadi awalnya saya tidak tahu sama sekali apa itu Ibu, Articulate Storyline, karena di level pertama kami masih belum diminta untuk membuat MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Di level kedua juga masih ngeblank, kita harus mau ngapain di level 2 ini. Ternyata di level 2 diminta untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan IT. Setelah masuk ke level 3 baru panitia atau penyelenggara pembatik meminta kami peserta itu untuk membuat MPI. Dan ada banyak pilihan MPI yang ditawarkan. Ada yang berupa menggunakan Canva, ada yang menggunakan iSpring, ada yang menggunakan banyak macamnya, Genially. Dan Bapak memilih Articulate Storyline karena Duta Teknologi terpilih tahun 2023 yang berasal dari Pamekasan itu menggunakan software yang sama. Sehingga saya harus atau Bapak harus mencari berbagai referensi dan menemukan buku ini. Kemudian Bapak membaca abstrak dari buku ini dan Bapak melihat, wah ini keren sekali, ada langkah-langkah untuk membuat Articulate Storyline dan barangkali di tutorial YouTube mungkin belum ada dan saya temukan tips dan trik untuk membuat MPI yang bagus di buku ini, Bu. Oh, berarti buku ini merupakan atau sudah menyediakan tools yang membuat Pak Edwin hingga bisa membuat karya ya Pak ya? Betul Ibu ya.
Oke. Apa saja Pak? Mungkin bisa ceritakan langkah-langkah yang sekiranya nanti kami pun bisa mencoba. Baik, terima kasih Ibu Titin. Jadi terus terang saya kesulitan untuk mencari skrip-skrip yang dibutuhkan karena saya cari di YouTube itu tidak menemukan tutorial cara menggunakan JavaScript agar MPI-nya menjadi full screen. Dan di buku ini saya menemukan perintah-perintah script yang dapat membantu saya untuk mengoptimalkan aplikasi yang saya buat. Yang kedua adalah saya juga menemukan cara agar sebuah tulisan itu bisa scrolling up, scrolling down di buku ini, Bu. Oke. Dari cerita Pak Edwin ini, saya semakin membayangkan sulit nggak sih Pak? Iya. Kira-kira kalau seandainya saya yang tidak terlalu berada di lingkungan IT, bisa tidak kira-kira? Insya Allah bisa Bu, tapi ya mungkin kita harus belajarnya lebih intens lagi, terus juga begadangnya lebih lama lagi, karena terus terang di level 3 mungkin berhari-hari saya tidur setelah sholat subuh dan paginya juga harus ngajar gitu. Luar biasa, berarti konsisten dan persisten ini tidak bisa dilepaskan dalam setiap proses ya Pak ya. Sekali. Baik, apa implementasi yang ketika Bapak sudah membaca, kemudian mengolah informasi yang didapatkan dari buku, apa yang Bapak buat yang nanti akan dihadirkan untuk anak-anak kita Pak? Baik, jadi sahabat literasi bisa mengakses MPI yang Bapak sudah buat di blog Bapak, Pak Guru Edwin, blogspot.com. Juga tutorialnya ada di kanal YouTube Bapak, Edwin Suryadi. Dan juga kalian, sahabat literasi, bisa mengakses MPI-nya secara langsung di edwinsuryadi.my.id _narratives. Itu, Ibu. Baik, berarti sudah bisa dicek ya Pak ya? Betul, Ibu. Bahkan bisa digunakan Pak? Sudah bisa diaplikasikan dan digunakan. Diaplikasikan, oh baik Bapak. Nah, kemudian menurut Pak Edwin nih, bisa tidak kayak anak-anak kita yang Gen Z yang sudah melek namanya IT juga memanfaatkan media ini Pak? Sangat bisa Ibu. Jadi saya mengencourage sahabat literasi untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi teknologinya. Betul. Dengan banyak aplikasi, tidak hanya dengan Articulate Storyline. Dan Articulate Storyline ini bisa dijadikan salah satu tools buat sahabat literasi untuk bukan hanya sekedar membuat MPI, tetapi juga bisa menggunakannya untuk aplikasi-aplikasi dan tujuan-tujuan yang lain. Karena memang fiturnya banyak sekali. Bisa kasih contoh yang relate sama anak-anak kita ini Pak? Baik, karena MPI ini bisa memasukkan skrip-skrip, anak-anak bisa membuat game-game dari situ. Oh gitu? Game-game menarik, bahkan ada animasi-animasi, dan kita bisa atur animasinya seperti apa. Wow, berarti Porsmada ini bisa dong nanti Sangat bisa. Anak-anak membuat lomba membuat games ya Pak ya dengan aplikasi ini. Iya. Keren nih sahabat literasi, dan mungkin bisa dijadikan gawenya teman-teman multimedia. Betul nih. sekali. Oke. Nah, menurut Pak Edwin nih, kalau tadi kita berbicara tentang buku, kemudian implementasinya, apa saja yang perlu disiapkan Pak ketika kita mempelajari hal yang awalnya tidak tahu sampai akhirnya bisa mengaplikasikan step by stepnya apa? Baik. Karena ini kan rumus hidup gitu ya Pak. Betul sekali Bu Titi. Oke. Jadi hal yang perlu sahabat literasi miliki yang pertama adalah kemauan dan tekad untuk belajar. Rasa ingin tahu itu, curiosity itu harus kita tanamkan. Karena rasa ingin tahu kita yang mendorong kita untuk terus belajar, mengeksplor diri kita untuk belajar lebih dan lebih. Karena ketika kita memiliki tools, kita sudah punya laptopnya, ketika kita punya alat-alatnya, softwarenya, tetapi tanpa kemauan untuk belajar, kayaknya itu sangat tidak bisa ya Pak ya? Tidak mungkin sekali untuk kalian sahabat literasi membuat MPI yang keren. Itu yang pertama. Setelah rasa ingin tahu, kemauan, tekad, baru memiliki alat-alatnya. Dan speknya pun nggak perlu tinggi-tinggi sekali. Yang penting RAM-nya cukup, prosesornya cukup, insya Allah sudah bisa Ibu. Sudah bisa ya. Iya. Dan anak-anak sangat bisa seandainya yakin mau ya bisa. Pak ya. Iya. Oke, baik sahabat literasi, itu tips dari Pak Edwin ya, bahwa segala sesuatunya itu dimulai dari kemauan gitu ya Pak ya. Betul. Kemauan, karena apapun, secanggih apapun teknologi kita, tetapi
kita tidak diawali dengan kemauan, semuanya tidak akan bisa menjadi apa-apa. Apa nih menurut Pak Edwin, apa sih yang bisa diberikan untuk sahabat literasi, kesimpulan dari apa yang kita obrolkan selama beberapa menit ini? Baik Bu Titin, jadi Bapak sahabat literasi ingin memberikan contoh bahwa Bapak yang usianya sudah tidak muda lagi. Berapa Pak? Sepertinya 25 tahun Pak Edwin. 17 Ibu. Di atas kepala 4, sahabat literasi. Saya terus terang Bapak ingin memberikan contoh kepada generasi-generasi muda untuk mengeksplor dirinya. Pak Edwin yang sudah bapak-bapak udah tua seperti itu bisa untuk membuat aplikasi yang menurut Bapak itu keren. Bapak yakin kalian itu pasti lebih jago dari Bapak ketika rasa ingin belajarnya itu ada. Ya Allah, saya jadi merinding Pak Edwin. Oke, semoga anak-anak juga bisa seperti itu. Terus Pak, apalagi Pak? Hal lain yang perlu sahabat literasi miliki adalah kemampuan atau kompetensi digital. Jadi sahabat literasi harus bisa memilih dan memilah mana yang perlu kita pelajari, mana yang harus kita hindari. Karena zaman saat ini teknologi itu bagai pisau bermata dua Ibu. Bisa kita gunakan dalam hal positif, bisa kita gunakan untuk hal yang tidak baik. Misalnya kemampuan-kemampuan yang dapat memasukkan kita ke dalam situasi hukum yang sangat merugikan kita, itu seyogyanya dihindari. Seperti perbuatan-perbuatan kriminal menggunakan alat teknologi dan lain-lain. Jadi arahkan kemampuan kita, rasa ingin tahu kita untuk mengambil sisi positif dari teknologi ini. Oke. Bagaimana Pak Edwin mengatasi sisi negatif dari TIK? Karena Edwin kan sering bergelut nih dengan dunia IT kan? Iya. Baik, terima kasih Bu Titin. Untuk menghindari sisi positifnya, ya kita tanamkan kepada diri kita untuk terus mengembangkan diri dalam hal-hal positif. Kita juga harus melek teknologi agar kita tidak terjebak dalam hal-hal kayak semacam judi online, game online yang sangat menyita waktu. Seandainya pun sahabat literasi misalnya menyukai game online, arahkan ke hal-hal yang positif yang misalnya ikut kompetisi dan lain-lain itu. Baik sahabat literasi, luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Bapak Edwin. Intinya lagi-lagi itu dikembalikan pada kita ya Pak ya. Betul sekali. Kontrol diri sehingga kita bisa memaksimalkan IT yang sudah berada di sekitar kita agar kita menjadi pribadi yang berkualitas. Bukan pribadi penikmat, tetapi pribadi yang mampu mengusahakan, mampu membuat seperti itu ya Pak Edwin ya. Baik, itu saja sahabat literasi, terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Pak Edwin, baik implementasi maupun dari buku yang telah beliau jelaskan. Jangan lupa kita doakan Pak Edwin semoga bisa mengharumkan nama sekolah kita khususnya di Jawa Timur sehingga bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. Baik, salam literasi. Assalamualaikum. Salam literasi Pak Edwin.